pagi kepada Dr. Hewan Rida Rumondang yang akan membawakan materi presentasi pada pagi hari ini tentang infeksi cikan anemia virus. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu audiens dimanapun berada pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berkenan hadir untuk mendengarkan materi presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Rida Rumondang. Pasti pada penasaran nih, apa aja nih terkait infeksi cikan anemia virus nih. Langsung saja kepada Dr. Rida, saya persilakan untuk menyampaikan materi ini. Baik, terima kasih Mbak Ita atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa pada acara presentasi pagi ini. Adapun judulnya adalah infeksi chicken anemia virus. Jadi ini adalah merupakan kemarin waktu di kandang itu ada ketemu CAV. Jadi saya angkat untuk presentasi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih, kita mulai. Chicken anemia virus ini mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu penyebab sejumlah penyakit multifaktorial yang menimbulkan sindrom hemorhagik dan anemia aplastik. Infeksi CAP disebut juga avian infeksio anemia, hemorhagik syndrome, anemia dermatitis syndrome, dan blue wing disease. Etiologinya, CAP merupakan virus ukuran kecil yang tergolong DNA dengan diameter 24 nanometer. Virus tersebut tahan terhadap panas, etil eter, dan kloroform. CAP bersifat stabil pada pH 3 selama 3 jam dan menjadi inaktif pada temperatur 100 derajat selama 15 menit dan larutan 50% fenol selama 5 menit. Cara penularan, CAP bisa menular secara vertikal maupun horizontal. Meskipun virus tersebut menular dengan cepat dari ayam yang satu ke ayam yang lainnya dalam satu flock, penularan secara vertikal melalui telur tetas merupakan cara penyebaran penyakit yang terpenting. Penularan secara vertikal pada infeksi alami dapat berlangsung selama 3-6 minggu. Namun pada infeksi buatan, penularan telur hanya selama 8-14 hari pasca infeksi pada induk ayam. Gejala kliniknya yang tersifat untuk infeksi CAP adalah anemia yang ditandai oleh adanya nilai hematokrit sebesar 6-27 mg/sen, yang nilai normal adalah antara 30-40 mg/sen. Kemudian anemia biasanya mencapai puncak sekitar 14-16 hari pasca infeksi. Ayam yang terserang virus tersebut akan mengalami depresi dan terlihat pucat. Kemudian ada penurunan produksi pada ayam layer dan gangguan pertumbuhan dan mortalitas yang tinggi biasanya berhubungan dengan infeksi sekunder oleh bakteri ataupun virus. Untuk mendiagnosa CAP ini biasa dilakukan dengan PCR, isolasi dan identifikasi virus tersebut, ELISA dan metode netralisasi virus atau VN. Diferensial diagnosa, penyakit-penyakit yang mirip dengan infeksi CAP adalah gumboro dan mycotoxikosis, khususnya aflatoxikosis, titutoksikosis, eritroblastosis, dan osteopetrosis. Penanggulangan, pengobatan yang spesifik pada ayam yang menderita penyakit ini tidak ada. Pemberian antibiotik hanya ditujukan untuk infeksi sekunder. Pengendalian dan pencegahan. Infeksi CAP paling baik dengan praktek manajemen yang optimal, meliputi sanitasi, desinfeksi, dan vaksinasi. Pada beberapa negara, vaksinasi CAP dilakukan pada ayam bibit dalam waktu 3-4 minggu sebelum periode bertelur untuk mencegah penularan virus tersebut secara vertikal dan mencegah kejadian penyakit tersebut pada anak ayam. Anak ayam yang mempunyai antibodi maternal yang tinggi biasanya tahan terhadap infeksi awal CAP. Kemudian produk PT Swadesi yang bisa digunakan untuk membantu atau supporting kejadian CAP adalah metabolase dan aminolide. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ita. Ya, terima kasih Dr. Rida Rumondang atas materi presentasinya.
Mungkin di antara Bapak Ibu audiens ada yang mau bertanya nih yang masih kurang mengerti atau kurang paham atau ada yang pernah mengalami kejadian kasus penyakit di lapangan, saya beri waktu untuk bertanya atau sepertinya Pak Ramanto mau bertanya, Pak. Ya, Bu Rida, presentasi masalah chicken anemia virus, saya pikir chicken berarti terjadi pada ayam kecil aja ya. Tapi tadi diterangkan di produksi turun, berarti apa diproduksi sampai ke produksi ya penyakitnya itu. Itu aja sih. Yang tadi ada penjelasan produksinya akan turun gitu. Nah, apakah di ayam produksi masih kena chicken anemia itu? Itu aja Bu, makasih. Baik, Mbak Ita langsung saya jawab ya. kan Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Rahmanto. Benar Pak, saya juga waktu saya bawa ke lab ya, kan saya tidak menyangka saya ada kasus nih ceritanya nih. Jadi saya kira ini bukan mengarah ke CAP gitu. Saya bawa ke lab IPB, terus kemudian hasilnya keluar CAP gitu loh. Terus saya juga nanya, apa mungkin itu CAP ada menyerang ke produksi gitu kan? Iya, Karena kan iya. chicken gitu loh. Dan ternyata Iya. chicken itu adalah ayam, jadi dia menyerang Ah. semua ayam, bukan cuma Bukan anak ayam ya. gitu. Ah, iya. Iya, jadi dia menyerang semua umur. Hmm. Maksudnya dia menyerang semua umur. Kebetulan yang kasus saya bawa itu umur 37 minggu Pak. Saya bawa. Makanya nggak nyangka kan ada CAP Iya. gitu. Cuman untuk pembuktiannya agak susah karena dia butuh penghitungan hematokrit itu gitu. Jadi harus ke lab gitu. Kalau kita kasat mata sih nggak bisa kalau ini menyimpulkan itu CAP gitu. Benar Pak, saya juga sama. Saya kira bukan CAP gitu. Benar, dia menyerang semua umur ayam. Mungkin itu Pak Ramanto yang bisa ditambahkan. Baik, makasih atas penjelasannya Bu Rida. Sama-sama Pak Ra. Terima kasih Dr. Rahmanto. Bagaimana ada yang mau bertanya? Yang masih penasaran nih? Mau tanya Bu, Ya silahkan Ibu Ike. tidak mau tanya untuk CAP ini apakah dia itu cara apa maksudnya penularannya tadi kan bisa juga dari induknya ya Bu ya. Terus Iya bisa itu- secara vertikal. terus kalau gitu berarti untuk pencegahan awalnya bagaimana begitu Bu supaya tidak terserang CAV gitu. Terus mau tanya yang kedua, kalau sudah terserang CAV itu apakah bisa CAV itu juga imunosupresif? Jadi apa gitu aja lah. Apakah CAV juga imunosupresif gitu Bu? Baik, Dokter Ika terima kasih atas pertanyaannya. Kan saya coba jawab. Jadi CAP ini bisa maksudnya untuk mencegahnya bisa melaksanakan program vaksinasi pada induk induk ayam breeding di umur 3 sampai 4 minggu sebelum periode bertelur. Jadi nanti dia kan ada maternalnya gitu untuk program pencegahan ke anak ayamnya. Jadi vaksin ini memang masih jarang di Indonesia ya, baru satu kalau nggak salah. Baru yang punya itu cuma satu perusahaan dan belum familiar lah gitu untuk CAP ini. Nah, kalau untuk imunosupresif iya karena dia kan menyerangnya itu dari awal. Kalau seandainya maternalnya agak turun, dia ada pada saat awal itu kan kita ada gumboro, ada marek gitu ya, itu menyebabkan imunosupresif ya. Memang dia menyebabkan imunosupresif kalau seandainya masuk CAP-nya ini gitu. Makanya disarankan untuk melakukan program vaksinasi pada induknya gitu, Dokter Ike. Kalau untuk penanggulangannya ya kita kasih kalau sebaiknya sih kata ininya itu cuma penambahan vitamin A dosis tinggi. Makanya saya sampaikan di supporting produk kita itu ada di AminoLife ya, karena dia kan kandungan vitamin A-nya cukup tinggi 40 juta IU ya, 40 juta IU. Jadi yang membantu itu vitamin A dan vitamin B. Jadi vitamin B kan ada di metabolase. Jadi makanya sebagai supportingnya itu metabolase dan AminoLife. Gitu Dokter Ike. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Rida. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Ika atas pertanyaannya dan jawaban dari Dr. Rida. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi mungkin dari tim baru? Ada yang mau bertanya?
kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih kepada Dr. Rida atas materi yang telah disampaikan. Saya persilahkan untuk disimpulkan. Baik, Pak Ita, akan saya sampaikan kesimpulan dari presentasi CAP. Jadi CAP ini merupakan salah satu penyebab imunosupresi pada ayam. Oleh karena itu, perlu penanganan preventif untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi kekebalan tubuh pada ayam dengan pemberian vaksin CAP pada 3-4 minggu sebelum periode bertelur. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Ita. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Rida Rumondang atas materi presentasinya. Semoga apa yang telah disampaikan boleh jadi pengalaman baru juga ya buat peternak-peternak yang mungkin nanti mengalami kasusnya dan ada pencegahannya bisa menggunakan produk dari PT Swadesa Chandra Sentosa. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hewan Rida Rumondang. Terima kasih kepada Bapak Ibu audiens dimanapun berada. Sampai jumpa di kesempatan materi presentasi lain kali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.